Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Mit Nurito with Miss Diah. Hari ini kembali lagi kita akan belajar tematik tema 6, subtema 2 dan subtema 3 muatan IPA. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Membandingkan masa anak-anak dan remaja. Seiring proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, organ-organ tubuh kita semakin matang dan berfungsi dengan baik. Ciri-ciri fisik pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang, dan ciri-ciri fisik pada masa pubertas akan mulai tampak. Perubahan fisik dan perilaku merupakan hal yang wajar pada masa pubertas. Saat masa anak-anak, hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi belum aktif, sedangkan memasuki masa remaja, hormon tersebut mulai aktif. Aktifnya hormon terkait reproduksi pada masa remaja menyebabkan organ reproduksi mulai dapat berfungsi dengan baik. Contohnya, remaja laki-laki biasanya mulai berkumis. Selain perbedaan ciri fisik, juga terdapat perbedaan pola pikir dan tingkah laku antara masa anak-anak dengan masa remaja. Pada masa anak-anak, kita sudah dapat melakukan pekerjaan ringan, sedangkan memasuki masa remaja biasanya kita akan lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam lingkungan sosial, remaja biasanya suka menjalin persahabatan dibandingkan anak-anak. Memasuki masa remaja, rasa ingin tahu kita juga semakin besar. Perbedaan pola pikir dan tingkah laku masa anak-anak dengan remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan. Ayo perhatikan tabel perbandingan ciri-ciri masa anak-anak dan masa remaja berikut. Pada laki-laki, pada masa anak-anak itu suaranya nyaring, dan pada masa remaja suara menjadi lebih berat. Nah, lalu pada masa anak-anak belum tumbuh jakun, belum tumbuh kumis, jambang, dan jenggot, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin, dan keringat juga belum banyak. Tapi pada saat remaja, suara menjadi lebih berat, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot, lalu tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin, dan keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Lalu pada anak perempuan, pada masa anak-anak itu suaranya nyaring, pinggul belum melebar, payudara belum membesar, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin, lalu keringat juga belum banyak. Sedangkan pada masa remaja, suaranya menjadi lebih nyaring, lalu pinggul melebar, payudara membesar, dan tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin, dan juga keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Selanjutnya, perbandingan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Pubertas merupakan masa mulai aktifnya hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Masa pubertas terjadi pada rentang usia 10 sampai 19 tahun. Pada masa pubertas, perubahan fisik terjadi pada laki-laki dan perempuan. Perubahan fisik adalah hal yang wajar terjadi karena merupakan sebuah tahapan perkembangan manusia. Perbedaan ciri fisik terjadi karena terdapat perbedaan pada hormon yang mempengaruhi kematangan organ reproduksi masing-masing.
Ciri fisik yang mulai tampak pada remaja laki-laki seperti jakun mulai tumbuh, biasanya kumis mulai tumbuh, dan suara lebih berat. Perubahan ciri-ciri fisik tersebut tidak terjadi pada perempuan. Perilaku sifat remaja pada masa pubertas. Perubahan perilaku dan sifat terjadi pada remaja yang mengalami pubertas. Remaja cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi dengan bijak. Saat menghadapi masalah, tenangkan diri terlebih dahulu dan sebaiknya ceritakan masalahmu kepada orang tua. Peran orang tua sangat diperlukan dalam menyikapi perubahan perilaku dan sifat pada masa pubertas. Sebagai contoh, jika kamu memiliki minat bermusik, bertukar pikiranlah dengan teman-temanmu dan saling mendukung. Dengan demikian, kita jadi lebih termotivasi untuk menguasai keahlian sesuai minat kita. Perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Yang pertama, mulai memperhatikan penampilan. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Lalu mulai ada rasa tertarik dengan lawan jenis. Menjadi lebih mandiri dalam melakukan aktivitas. Menginginkan kebebasan sehingga tidak mau diatur, emosi mudah berubah-ubah sehingga lebih sensitif dan mudah tersinggung. Lalu selanjutnya, ayo perhatikan persiapan yang perlu kita lakukan saat menghadapi masa pubertas. Persiapan menghadapi masa pubertas yang pertama, memilih teman yang baik. Kita harus memilih teman yang baik. Teman yang baik akan mengajak kita melakukan berbagai kegiatan positif. Selanjutnya yang kedua, ada memilih tontonan yang mendidik. Tontonan di televisi sangat beragam. Kita pilih tontonan yang mendidik sehingga kita bisa mendapatkan ilmu. Yang ketiga, menjaga kebersihan tubuh. Masa pubertas menyebabkan tubuh banyak mengeluarkan keringat. Kita bisa menjaga kebersihan tubuh dengan mandi teratur. Kita cuci wajah dengan teratur agar terhindar dari jerawat. Lalu yang keempat, meminta nasihat orang tua. Pada masa pubertas, seiring muncul banyak masalah, kita bisa meminta nasihat orang tua agar masalah cepat selesai. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergaulan pada masa pubertas terkadang membawa dampak buruk. Selain harus mencari teman yang baik, kita bisa mencegah perbuatan buruk dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mencari informasi tentang masa pubertas. Agar tidak salah pemahaman, sebaiknya kita mencari tahu informasi tentang masa pubertas. Kita bisa bertanya kepada orang tua atau guru. Kita juga bisa membaca buku atau mencari informasi di internet. Selanjutnya ada menjaga kesehatan remaja pada masa pubertas. Yang pertama, mandi, menggosok gigi, mencuci muka, dan mencuci rambut secara teratur untuk mencegah tumbuhnya bakteri atau jamur sumber penyakit. Lalu yang kedua, gunakan pakaian yang sopan dan sebaiknya yang menyerap keringat. Pakaian perlu diganti juga secara teratur untuk mencegah timbulnya jamur. Yang ketiga, untuk menjaga kesehatan wajah, sebaiknya tidak menggunakan produk-produk kecantikan tanpa petunjuk dan saran dari orang tua, karena hal ini dapat mengganggu kesehatan kulit seperti terjadi alergi atau jerawat. Jika berjerawat, jangan menyentuhnya dengan tangan secara langsung, apalagi sampai menyebabkan luka.
Tindakan tersebut dapat menyebabkan jerawat semakin parah karena infeksi. Oke, selanjutnya ada tugas. Tugasnya itu adalah membuat buklet tentang ciri-ciri masa pubertas sesuai dengan isi video yang dijelaskan, atau boleh juga melihat buku atau internet dengan bimbingan ayah bunda. Nah, contohnya bisa dilihat pada Bupena 6C halaman 73. Nah, buklet ini sebelumnya sudah dijelaskan mengenai buklet pada pembelajaran SBDP. Caranya yaitu yang pertama, kertas HVS dibagi dua, lalu digunting. Setelah itu ditulis, kan kita temanya itu adalah tentang ciri-ciri masa pubertas. Bisa dilihat ya di buku halaman 73. Isinya itu ada pada poin nomor 5. Ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki. Yang kedua, halaman keduanya ciri-ciri pubertas pada perempuan. Dan halaman yang ketiga yaitu cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Ya, seperti ini contoh pembuatan bukletnya. Jadi setelah digunting, terus ditulis, ya. Setelah digunting, terus dipotong, lalu disatuin. Habis disatuin, baru ditulis. Yang tadi Miss dia jelasin. Halaman pertama pada ciri-ciri pada laki-laki, yang kedua ciri-ciri puber pada perempuan, dan halaman ketiga cara menyikapinya. Dengan halaman paling depan itu adalah judul dan dihias semenarik mungkin. Ya, seperti ini contohnya di halaman 74. Ini contohnya, hanya contoh saja. Nah, setelah itu baru deh dikumpulkannya nanti pada link yang Miss dia sediakan. Bisa nanti di fotonya itu per halaman ya, halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan bagian depannya. Jadi tugas ini itu sekalian penggabungan dengan tugas SBDP. Jadi ini tuh penggabungan dua tugas ya, tugas IPA dan tugas SBDP untuk hari Jumat besok. Terima kasih. Kalau ada yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan saja ke Miss Dia melalui Japri WA. Oke, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.